مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Munawwar, Al-Ustaz Jamal, dan seluruh para asatiz, para habaib, Al-Habib Alwi Albar, hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak yang sudah ikut andil di dalam membantu dakwah, ya, Majlis Daril Mawaddah. Kemudian yang hadir di majlis juga saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira, dan permohonan maaf jika selama mengajar mungkin ada kesalahan ataupun kekurangannya. Mudah-mudahan nanti selepas hari raya Idul Fitri kita kembali lagi memulai kajian kitab yang sama, yaitu kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kita sekarang sampai ke Babud Du'ai Ba'da Tasyahudil Akhir. Bab membaca doa sesudah tasyahud akhir. Di sini Imam Nawawi mengatakan, i'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilaf. I'lam, ketahuilah, anna du'a, membaca doa, ba'da tasyahudil akhir, sesudah tasyahud akhir. Yang dimaksud sesudah tasyahud akhir itu bacaannya tasyahud beserta salawat, ya. Tasyahud, salawat, setelahnya itu baca doa. Itu masyru'un, disyariatkan, bila khilaf, tidak ada perselisihan ulama. Jadi masalah membaca doa setelah tasyahud akhir hukumnya itu sunnah. Kalau tasyahud awal makruh, jangan ditambah doa. Tasyahud akhirnya yang tambah doa, sunnah atau disyariatkan. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari, setelah itu Sahih Muslim. Itu menurut mayoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa hadis Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim? Ada sebab-sebabnya, ada alasannya. Di antaranya, Imam Bukhari itu wajib bertemu langsung dengan orang yang meriwayatkan hadis kepada beliau, wajib. Kalau Imam Muslim tidak harus bertemu secara langsung, lewat surat pun diterima. Yang penting periwayatnya sudah dikenal udul, ya. Berbeda dengan Imam Bukhari, harus ada perjumpaan secara langsung. Itu yang menjadi tolak ukur Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim, dan beberapa alasan yang lain. Dan itu diterangkan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusyaid Al-Fihri berjudul As-Sananul Abyan wal Mauridul Am'an fil Muhakamati Bainal Imamain fis Sanadil Mu'an'an. Imam Bukhari lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Imam Muslim lahir 204, wafat 261 Hijriah. Dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka tasyahud
Dan setelah membaca tasyahud, thumma yatakhayyaru minad du'a. Nabi berikan opsi kepada mereka membaca doa apapun yang mereka pilih. Jadi setelah tasyahud itu doa tidak dibatasi, bebas. Yang penting doa tersebut yang paling afdol ma'thur, yang dikutip dari hadis. Itu yang paling afdol. Kemudian thummal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian mereka diberikan memilih, meminta kepada Allah dalam doa apapun yang mereka kehendaki. Dan ketahuilah bahwa doa itu disunnahkan, tidak wajib tapi sunnah. Dan disunnahkan yustahabbu tatwiluhu, memanjangkan doa di tasyahud akhir. Illa yakuna imaman, kecuali dia berposisi sebagai imam, jangan baca doa terlalu panjang di tasyahud akhir. Nah, Imam Syafi'i mengatakan doanya itu sebisa mungkin jangan lebih panjang dari bacaan tasyahudnya itu. Doanya sebisa mungkin jangan terlalu panjang melebihi bacaan tasyahud tersebut. Jadi paling afdol di bawah tasyahud. Kalau melebihi, Imam Syafi'i tidak menganjurkan. Jadi di sini dikatakan istahabba Syafi'i ay yakuna, Imam Syafi'i menganjurkan membaca doa tasyahud itu qadr tasyahud, seukuran bacaan tasyahud tersebut. Dan dimasuk tasyahud di sini adalah bacaan tasyahud beserta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'thura wa lahu an yad'uwa bida'awatin yakhtari'uha. Dikatakan doa yang paling afdol yang dibaca di saat tasyahud akhir adalah doa yang al-manqulah min da'awati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang dikutip dari doa-doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu an yad'uwa bida'awatin yakhtari'uha. Namun kita mengarang doa sendiri boleh dalam tasyahud. Kita membuat doa sendiri dengan catatan doa tersebut jika dilafadzkan menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa asing maka bisa membatalkan sholat. Jadi kita tambah doa misalnya, Allahumma inna nas'aluka as-sayyaratal jadidah. Ya Allah, aku minta padamu mobil baru ya Allah. Boleh. Tasyahud akhir tuh. Itu doa yakhtari, dia mengarang doa itu menggunakan bahasa Arab. Atau Allahumma inna nas'aluka ad-dar al-jadidah. Ya Allah, aku minta padamu rumah yang baru. Biduni dain, tanpa utang dan kredit. Ya. Bisa. Ya tari uha ya. Paham beliau ya syukur. Ya tari uha. Wa doa apapun Allah itu senang kita banyak minta. Nah, beda dengan makhluk. Kalau makhluk kita banyak minta kepadanya, lama-lama dia bosan, dia marah. Tapi sifat Allah terbalik, justru makin banyak minta, makin disukai. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi urusan duniakah itu, urusan akhiratkah itu, urusan apapun, selama itu ada maslahat dan kebaikan, silakan minta kepada Allah Ta'ala. Sekalipun itu sedikit, menurut kita kecil. Dan Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa tidak minta kepada Allah karena perkara dianggap perkara kecil. Tapi Allah tegur. Tegur sebagai tarbiyah, pendidikan. Bahwa minta juga sekalipun itu hanya masalah sakit gigi. Untuk Allah sembuhkan itu. Wal ma'thura afdal. Tapi doa yang ma'thur lebih afdal. Doa yang ma'thurah lebih afdal. Thumma al-ma'thura minha ma warada fi hadzal maut ini.
wa minha ma warada fi ghairiha wa afdaluha huna ma warada huna. Dikatakan bahwa di antara doa ma'thura ada doa yang khusus dibaca ketika tasyahud akhir, ada hadisnya. Ada doa yang Nabi baca bukan di dalam tasyahud akhir. Doa-doa yang berbagai macam, tapi bukan doa itu diriwayatkan ketika dibaca ketika tasyahud akhir. Kita baca itu boleh. Tapi kalau mau membandingkan, yang lebih afdol adalah doa tasyahud akhir yang riwayatnya Nabi baca ketika tasyahud akhir. Itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Di sini disebutkan riwayatnya, "Idza faraga ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min arba'in min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal." Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari membaca tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama azab jahannam, yang kedua azab kubur, yang ketiga fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat dari keburukan dajjal. Yaitu sunnahnya dibaca di tasyahud akhir. Sebagaimana riwayat Muslim disebutkan di sini, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal." Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud, maka setelah itu mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu doanya, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal." Nah, ini doa diriwayatkan dari Nabi, dibaca ketika tasyahud akhir. Ini yang paling afdol. Ada riwayat yang lain, doanya adalah, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udzubika minal ma'thim wal maghram." Ada juga di riwayat yang lain, "Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta." Jadi bisa kita pilih di antara 3 doa itu. Kalau kami dulu di pesantren digabung 3 riwayat ini. Kalau 3 riwayat ini digabung, ya seukuran tasyahud tasyahud akhir tuh. Biasanya di kitab Zohirah, ada kitab karya Al-Habib Umar, itu diterangkan doanya digabung riwayat ini menjadi satu. Itu lebih afdol, karena kita langsung mengamalkan 3 riwayat doa tasyahud akhir. Nah, ini isi doanya luar biasa. Di sini kan diminta pertama, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ini membantah pemikiran kelompok Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya alam kubur atau azab kubur. Ada dalam firqah Islam namanya Mu'tazilah, itu tidak percaya adanya azab kubur. Nah, kita percaya karena banyak sekali riwayat yang Nabi tekankan adanya azab kubur. Di antaranya doa tasyahud akhir. Ini riwayat sahih, riwayat Muslim. Riwayat yang sahih. Di sini Nabi katakan, kalian baca doa, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr." Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 510 Hijriah, di dalam kitab Syarhus Sunnah.
Di situ Nabi menyatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal tempat di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang di alam kubur dia selamat, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Artinya dia menuju ke surga itu Allah mempermudah. Dia tidak mengalami hal-hal yang mengerikan di hari kiamat. Ya Allah jaga dia daripada itu sampai akhirnya masuk ke dalam surga. Itu barometernya di alam kubur. Kalau di alam kubur dia selamat, maka setelahnya kata Nabi aisar, prosesnya jauh lebih mudah. Wa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau di alam kubur dia tidak selamat, justru dia dapat azab di dalam kubur. Apa kata Rasul? Maka proses selanjutnya lebih berat sampai akhirnya masuk ke dalam neraka. Dan Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu." Saya belum pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan seperti azab kubur. Itu sabda Rasul. Saya belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan melebihi daripada azab kubur. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu kita harus percaya ada. Kita percaya ada azabul qabr. Kemudian minta perlindungan dari apa? Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal kita kalau mengamalkan doa ini habis tasyahud akhir minta perlindungan daripada fitnah dajjal. Para ulama mengatakan insyaallah orang yang mengamalkan doa ini setiap kali tasyahud akhir dia dijaga dari fitnah dajjal. Nah, makanya amalkan, baca tasyahud akhir, lanjutkan dengan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Atau menghafal 10 ayat surat Al-Kahf di bagian awalnya, ayat 1 sampai 10. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah di dalam Musnad. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam Sunannya yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya yang lahir 204, wafat 261 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunannya yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Yang isinya adalah man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahf usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahf dijaga dia dari fitnah dajjal. Nah, itu juga bisa menjadi amalan yang menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Dalam riwayat Muslim disebut di akhir surat Al-Kahf. Ya, dihafal di bagian akhir surat Al-Kahf. Nah, dajjal ini dia membawa 4 fitnah. Yang pertama fitnatul ghina, menguji. Fitnah maknanya imtihan, ujian. Orang yang imannya lemah, dia muslim, dia sholat, dia puasa juga, tapi imannya lemah, dia punya keyakinan yang kuat, itu dikatakan bisa terpengaruh oleh dajjal. Karena dajjal menguji bukan hanya dalam masalah agama, tapi masalah apa? Harta. Kau ikut saya jadikan kamu kaya raya. Itu fitnah dajjal. Nah, orang yang di zaman sekarang hanya karena uang, kekayaan bisa berubah dia, bahkan bisa menanggalkan keulamaannya.
misalnya, hanya karena uang. Nah, orang sekalipun dia itu gelarnya ulama saat ini, seandainya Dajjal muncul, diuji dengan kekayaan, dia ikut. Kenapa? Karena lemahnya iman. Diuji dengan harta. Itu fitnah Dajjal yang pertama. Makanya di dalam surat Al-Kahf dikatakan isyarat itu ada. Maka ceritanya di situ ada Raja Zulkarnain yang berbicara tentang kekayaan dan juga kekuasaan. Sekalipun Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh. Fitnah kedua yang dibawa oleh Dajjal adalah fitnatus sultah, menguji dengan kekuasaan dan jabatan. Fitnah yang ketiga fitnatud din, diuji agama. Banyak sekarang aliran-aliran menyimpang, ada orang mengaku nabi tapi masih ada aja pengikutnya. Nanti Dajjal juga demikian, akan mengklaim dirinya sebagai nabi dan puncaknya akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan pengikutnya sangat banyak waktu itu. Bukan sedikit, banyak yang ikut. Karena dia tunjukkan dengan bukti. Layaknya para anbiya mukjizat, dia juga memiliki istidraj. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bisa menurunkan makanan dari langit. Dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa berpindah tempat dalam waktu sesaat. Makanya gelarnya Al-Masih. Ya, Al-Masih itu di dalam kitab Durratun Nasihin artinya mengusap bumi. Jadi berpindah tempat dalam waktu sesaat. Sama seperti Nabi Isa. Al-Masih Isa bin Maryam. Nanti Nabi Isa yang membunuhnya di Babul Lut di Palestina. Ya, pintunya, gerbangnya masih ada sampai sekarang. Namanya Babul Lut. Itu kelak tempat di mana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Yadzub kadzaibil milhi. Para ulama mengatakan ketika bertemu Nabi Isa di Babul Lut, dia menghilang, berpindah tempat, dikejar oleh Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga bisa menghilang juga, berpindah tempat dengan waktu yang singkat. Tibalah di Babul Lut, dia menyadari disitulah ajalnya dia, tempatnya dia. Nabi Isa pun hadir di tempat itu. Dia melihat Nabi Isa, yadzub kadzaibil milhi. Dia garam ketika melihat Nabi Isa. Nah, terbunuhlah Dajjal di situ. Kemudian fitnah yang ketiga fitnah ilm, keempat ya, fitnah ilmu. Fitnah yang pertama kekayaan, fitnah yang kedua kekuasaan, fitnah yang ketiga fitnah agama, keimanan, fitnah yang keempat fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Nah, itulah korelasi menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahf dengan pelindungan dari Dajjal. Karena di surah Al-Kahf ada 4 fitnah itu. Kemudian meminta berlindung dari fitnah hidup dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung padamu dari fitnah hidup dan kematian. Maknanya kita hidup ini ada ujian. Fitnah maknanya ujian di situ. Siapa yang hidup pasti diuji. Siapa yang mengaku beriman pasti diuji. Tidak ada yang tanpa ujian. Imam Haddad mengatakan was'al salamah min daril futun. Mintalah keselamatan di tempat penuh ujian. Tempat penuh ujian di situ adalah dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempatnya amal dan ujian. Sedangkan akhirat itu tempat balasan kebaikan. Jangan kalian mengharap balasan kebaikan di tempat amal, dan jangan kalian beramal di tempat balasan kebaikan, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Di surat Al-Mulk, di situ Allah sudah tegaskan bahwa hidup ada ujian, kematian pun ada ujian.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebut mati dulu, menciptakan kematian dulu, kemudian kehidupan. Apa maknanya? Kenapa tidak kehidupan dulu baru kematian? Di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama menyatakan bahwa kita ini hidup di dunia itu diibaratkan kematian. Sebab bukan kehidupan yang abadi. Puncaknya adanya akhir kematian. Maka Allah sebutkan khalaqal mauta. Allah menciptakan kematian. Artinya ayat ini turun ketika hidup di dunia, Rasul hidup di dunia, sahabat masih hidup di dunia. Maka Allah informasikan, kalian saat ini aku ciptakan kalian mati. Nih lagi hidup di dunia ini kalian mati. Wal hayata. Tapi justru setelah meninggal dunia baru kalian hidup. Karena masuk kepada fase kehidupan yang abadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tujuan Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia uji kalian. Menguji itu maknanya fitnah. Fitnah maknanya luas, bukan hanya satu arti. Bahkan ada ulama ahli bahasa dia merangkum itu menjadi satu kitab membahas tentang definisi dan arti kata fitnah. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji agar tahu mana yang amalnya paling baik. Tidak ada ayat yang menerangkan amalan yang paling banyak. Jadi yang Allah nilai itu bukan jumlah, tapi Allah nilai itu kualitas. Sayyidina Ali mengatakan fokuslah kepada amalan itu diterima, jangan fokus kepada jumlah amal. Kita kadang-kadang lebih fokus ke jumlah amal. Ya, saya secara pribadi juga demikian. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan yang dihitung adalah aktsaru amala, paling banyaknya amal. Tapi Al-Quran menyebutkan ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Ini fitnah yang ketiga. Fitnah pertama minta berlindung dari azab kubur. Ya, minta perlindungan dari azab kubur, kemudian minta perlindungan dari fitnah dajjal, yang ketiga minta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempat ini ada tambahan riwayat meminta perlindungan dari azab neraka, ya, neraka jahanam, satu riwayat. Nah, neraka jahanam ini juga kita harus banyak meminta agar Allah jauhkan kita daripada azab neraka jahanam. Itu ada amalan ikhwanul muslimin. Ini hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad, yaitu Nabi menyatakan iza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Fa innaka mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa zal laka jiwaran minan nar. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, kemudian Nabi katakan kepada seorang sahabat nih, apabila kamu sudah melaksanakan sholat subuh, faqul, bacalah doa, qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum kau berbicara dengan siapapun. Jadi jangan dulu ngobrol. Baca ini doa. Apa isi doa tersebut? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka 7 kali. Kalau dia imam, untuk mewakili juga biar makmum ikut dalam doa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Nabi katakan baca itu 7 kali setelah sholat subuh. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika
kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar, jika kamu meninggal di waktu itu, di hari itu ya, bukan di waktu itu. Jadi bacanya subuh. Itu waktu panjang tuh. Ini doa ini masih menjadi pelindung kita sampai malam mendekati maghrib. Meninggal waktu itu, Nabi katakan Allah catat bagi dirinya jiwaran minan nar, dia termasuk orang yang dilindungi oleh Allah dari api neraka. Kemudian Nabi katakan wa idza shallaita al-maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, ya, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mitta min lailatika tilka, ya, kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Dan jika kamu sholat maghrib, maka bacalah doa ini sebelum kamu berbicara dengan siapapun, yaitu ada tambahan kalau maghrib, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah aku meminta kepadamu surga, ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Ada tambahan kalau maghrib berdasarkan riwayat Imam Ahmad, ya. Jika kamu meninggal di malam tersebut, berarti mulai kapan tuh waktunya? Dari maghrib sampai mendekati subuh, ya kan? Tadi kalau subuh kan dari ba'da subuh kita baca, terlindungi kita sampai mendekati maghrib. Kita baca maghrib, terlindungi kita sampai mendekati subuh. Subhanallah. Kalau kau meninggal di waktu malam tersebut, maka Allah sudah mencatat dirimu termasuk orang yang terlindungi dan terpelihara daripada azab neraka. Kami buat riset di dalam Al-Quran, korelasi antara tidak berfikir dengan neraka. Korelasi hubungan antara orang yang tidak berfikir dengan neraka. Dapat satu kesimpulan, ternyata manusia dan jin sekalipun yang memenuhi neraka itu adalah orang-orang yang ketika hidup tidak berfikir. Orang yang melakukan maksiat dan pelanggaran itu, orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak berfikir konsekuensi. Dia tidak berfikir ada kewajiban Allah. Allah pun dia tidak berfikir. Dosa dia tidak berfikir. Kehidupan setelah wafat dia tidak berfikir. Neraka dia tidak berfikir. Jadi dalam Al-Quran itu kebanyakan ahli neraka karena hidup di dunia akal tidak diaktifkan. Coba kita lihat, selalu Allah katakan orang-orang baik itu, orang-orang min ahlil jannah itu selalu dengan lafaz mereka itu berfikir. La'allahum ya'kilun, mereka itu berfikir. Yatafakkarun, berfikir, bertafakkur. Ya'lamun, mereka itu mengetahui. Mengetahui itu proses berfikir. Tapi ketika Allah sebutkan orang-orang ahli neraka, Allah sebutkan apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba perhatikan ini ayat. Kami penuhi neraka jahanam, kata Allah. Berarti neraka jahanam penuh. Nanti juga penuh. Wa insyaallah surga juga penuh. Kami penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Siapa penghuni neraka yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna, punya akal tapi tidak berfikir. Punya akal tidak berfikir. Ya dia hanya fikirnya ya hidup di dunia saja. Sehingga dia melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Orang yang sedang mencuri itu tidak sedang berfikir tentang masa depannya di akhirat. Orang yang menzolimi seseorang juga demikian.
Orang yang meninggalkan sholat juga demikian. Sebabnya apa? Tidak mengaktifkan akal untuk berpikir. Kalau dia berpikir, apalagi dia seorang muslim, dia pasti percaya ada konsekuensi di situ. Kalian kalau tidak taat kepada Allah, konsekuensinya bisa berbahaya. Bisa kalian di neraka. Nah, orang ketika berpikir, oh ini kalau saya tinggalkan bisa masuk neraka nih. Karena akalnya berpikir, akhirnya dia bisa taat. Dia meninggalkan perbuatan dosa. Makanya subhanallah, korelasi orang yang tidak berpikir itu paling banyak masuk neraka. Di surat Al-Muluk atau Al-Waqiah ya, saya lupa itu. Mereka sudah masuk neraka nih. Orang-orang ini sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka menyesal. Kemudian mereka membuat pernyataan dan secara berjamaah, bukan secara personal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini surat apa itu? Wa qalu law kunna ya nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba lihat tuh. Mereka penghuni neraka serentak semuanya berkata, seandainya dulu kami hidup di dunia, kami mendengar nasihat. Sudah ada nasihat di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat. Sudah ada nasihat dari Nabi Muhammad, hadis diklaim 1 juta lebih hadis. Sudah ada nasihat dari para ulama, para aulia, para solihin. Seandainya dulu kami hidup, kami dengar nasihat mereka. Atau dahulu kami hidup, kami berfikir tuh, na'kil, maka pasti kami bukan penghuni neraka sa'ir. Nah itu. Jadi pelindungan ya kita minta dalam doa ini, tasyahud akhir ini diamalkan terus, insyaallah ya bisa Allah ijabah dan kita terselamatkan dari semua azab ini ya, azab wal musibah. Azab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Kemudian juga pelindungan yang berikut dalam riwayat yang lain itu, minta pelindungan dari dosa. Ada satu doa yang Nabi sering baca di saat sujud ya. Tapi jangan salah paham, bukan doa itu untuk Nabi. Nabi tidak punya dosa. Jadi kalau ada doa Nabi ajarkan Allahumma gfir li zanbi misalnya, ya Allah ampunkanlah dosaku. Doa ini dari Nabi. Jangan kita memahami oh Nabi sedang berdoa karena mungkin ada kesalahan. Hasya wa kalla. Tapi itu ijazah buat kita, buat umat, untuk doa ini diamalkan. Ini riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujud. Nabi punya kebiasaan ketika sujud Nabi membaca doa ini fi sujud. Allahumma gfir li dzanbi kullahu. Ya Allah ampunkanlah dosaku seluruhnya. Kullahu pakai li taukid penegasan. Diqqahu wa jillahu, baik dosa yang halus maupun yang tebal. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Wah ini istighfar mulakhas min sayyidil istighfar ya. Ringkasan dari sayyidil istighfar. Memang ada istighfar yang paling top lah ya, yang Nabi ajarkan itu namanya sayyidul istighfar. Itu agak lumayan panjang ya. Tapi ini saya anggap sebagai mulakhas, ringkasan dari sayyidul istighfar. Allahumma gfir li dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada doa ini juga ijazah ya, ijazah doa biar kita dilindungi oleh Allah
jiwa kita ini lebih cenderung kepada taat, benci kepada maksiat. Doanya Imam Ibrahim bin Adham, Allahumma nqulni min dhilli ma'asiyatik ila izzi ta'atik. Ya Allah, pindahkan saya dari kehinaan maksiat kepadamu menuju kemuliaan taat kepadamu. Itu doanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Dan juga minta perlindungan dari apa di sini? Al-maghram. Apa al-maghram? Ad-dain. Utang piutang. Ini saya ingatkan nih. Antum kalau mau cari solusi lewat pinjaman yang ada bunga rentenir, dipastikan bukan solusi yang kau dapat, tapi apa? Masalah. Itu janjinya Nabi itu. Apalagi yang sudah tahu hukum sengaja dilanggar. Ini yang zaman sekarang online nih. Ya. Haram selamanya haram, gak bisa jadi baik. Yang namanya haram gak ada kebaikan. Barokah dicabut, susah, masyaqqah wal muskilah, Allah kasih dia tambah susah. Itu harus yakin. Kadang-kadang sudah tahu hukum dilanggar. Allahnya kemana? Allah sudah larang, Nabi sudah larang. Kau pinjam uang yang ada riba. Saya bicara ini kalau kebutuhan yang sifatnya ada opsi, ya. Ada pengusaha bicara sama saya, dia punya pom bensin lah di luar daerah ini. Punya pom bensin. Butuh pinjaman miliaran itu. Saya katakan kalau masalah seperti ini ulama-ulama Mesir lebih longgar. Ulama-ulama Mesir lebih longgar. Dianggap darurat bagi mereka. Tapi dengan catatan apa? Orang ini harus menggunakan hartanya dalam kebaikan. Kalau dia kaya, kayanya yang soleh dong. Dianggap apa? Darurat. Sekalipun ada juga yang mengatakan mutlak haram, gak boleh. Mau buat usaha kek, pinjaman uang kemudian diganti ada bunganya, itu namanya riba. Mau dia dalam bentuk dagang dan seterusnya tetap haram. Tapi ada ulama-ulama Mesir memberikan kelonggaran karena kondisi zaman, katanya begitu. Tapi dengan catatan itu usaha yang besar, yang memang minjam juga ke orang gak mungkin 10M, 15M misalnya. Siapa yang mau pinjamkan uang sebanyak itu? Tapi kalau hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 7 juta, yang sekiranya masih ada opsi untuk cari cara lain, tapi dia sengaja memilih meminjam, nah orang semacam ini dikasih muskilat. Tidak ada darurat baginya. Makanya di dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan, Ad-dain syainuddin. Hutang piutang itu adalah cacat di dalam agama. Jangan jadi kebiasaan suka pinjam-pinjam, pinjam uang. Ini bisa jadi masalah juga. Lebih baik minta yang ini ngasih daripada akad pinjam meminjam. Kenapa? Kalau ditentukan tanggalnya ternyata lewat untuk diganti jadi masalah, tidak enak hati. Akhirnya dua-duanya saling tidak enak, apalagi yang punya uang. Yang minjam juga konsekuensi, bilang saya akan ganti 2 bulan. Harus wajib diganti 2 bulan. Jangan dulu sedekah. Yang punya utang tuh, jangan dulu banyak sedekah. Bayar dulu utang tuh. Bayar utang wajib, sedekah sunnah. Jangan menganggap, gak hanya sedikit saya palingan dia kasih. Gak boleh. Bukan masalah jumlah, masalah janji yang sudah kau nyatakan. Mau pinjam, mau ganti 2 bulan. Wajib hukumnya. Dilanggar, kena dosa terus. Kau beramal sedekah, waktu itu sedekahmu mardudah, ditolak. Nabi katakan as-sadaqah, ya, al-manih bis-sadaqah, al-muta'addih bis-sadaqah. Orang yang loncat dalam sedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Apa maknanya loncat?
Ini yang wajib-wajib dia belum tunaikan. Lah dia gaya-gayaan mau sedekah sana sini. Bahkan ulama fikih melarang kalau kita minjam ke seseorang uang, kita belum ganti tapi kita kasih hadiah, dianggap hadiahnya itu haram. Karena dia punya utang belum lunas. Jangan-jangan itu uang dari utangnya. Sekali lagi para fuqaha mengatakan kita kalau minjam kepada seseorang uang, kemudian kita belum bayar hutang kepadanya, kita kasih hadiah, oleh-oleh. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Karena bisa jadi uang itu juga adalah uang orang tersebut, bukan hadiah, memang uangnya dia. Kecuali dia sudah lunasi dulu hutangnya, baru dia kasih hadiah. Itu kalau berkaitan dengan orang yang meminjamkan uang. Itu Abu Hanifah punya sifat warok luar biasa. Waroknya luar biasa. Ini imam 4 mazhab, waroknya luar biasa. Ada yang pinjam uang kepada Imam Abu Hanifah, dipinjamkan uang tersebut, dikasih waktu sekian, nanti diganti, sudah ditentukan waktunya. Ternyata waktu berjalan cukup lama, ini yang minjam belum ganti-ganti, jatuh tempo sampai bertahun-tahun. Imam Abu Hanifah lewat dengan muridnya di rumah orang yang meminjam uangnya Imam Abu Hanifah. Lewat. Di rumahnya banyak pohon. Cuaca lagi panas. Mereka berteduh nih, murid-murid berteduh di naungan pohon milik orang yang meminjam uangnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di naungan pohon itu. Dia bawa, guru, enggak mau. Saya di sini saja, panas tidak apa-apa. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu hukumnya riba. Dia kan belum lunas sama saya hutang, belum bayar. Saya kasih pinjaman kepadanya, ternyata uang itu digunakan mungkin beli bibit pohon yang sekarang tumbuh, ya. Dan saya bernaung di bawah naungan pohon tersebut dari uang saya misalnya. Maka itu sudah riba, kata Imam Abu Hanifah. Jadi saya tidak mau berteduh di naungan pohon tersebut. Itu waroknya Imam Abu Hanifah. Ini yang hilang zaman sekarang nih. Nggak ada waro-waro, ya. Nggak ada sifat waro. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikisahkan itu kambing 1 ekor milik negara hilang waktu itu di Irak, di Kufah kalau tidak salah itu. 1 ekor hilang, belum ditemukan. Ditanya setiap hari, gimana kambing 1 ekor sudah ditemukan? Belum. Beliau ini punya selera suka makan daging kambing. Tapi karena dapat informasi di Kufah itu ada kambing negara 1 ekor hilang, beliau mogok makan kambing sampai 1 tahun. Takut pergi ke pasar, tahu-tahu yang dibeli kambing milik negara yang hilang itu. 1 tahun sudah dapat kabar, sudah ditemukan kambing itu, baru beliau makan kambing. Itu namanya sifat waro. Sifat waro itu bukan hanya berbicara masalah uang dan makanan, ya. Sifat waro juga untuk para ulama, kalau tidak tahu bilang wallahu a'lam. Jangan main hantam semua. Tidak tahu karena gengsi dijawab semua. Ini hukum bukan hukum milik pribadi, ini hukum Allah wa hukum Rasulullah SAW. Ada riwayat mengatakan man afta bi ghairi ilmin yal'anuhul malaikatu fis samawat. Siapa yang berfatwa hukum agama Islam tanpa ilmu, maka malaikat di langit akan melaknatnya. Malaikat di langit jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Imam Malik punya gelar Imam Daril Hijrah. Pernah ditanya 40 masalah, 40 soal ditanya kepada beliau. Beliau jawab hanya 6. Yang selebihnya wallahu a'lam, la adri, wallahu alam, la adri. Sampai orang itu bilang, wahai engkau seorang imam besar, kok 40 pertanyaan hanya mampu jawab 6? Kata Imam Malik, kau silakan pulang ke tempat tinggalmu, kau naik di atas menara, berikan pengumuman
kepada seluruh masyarakat bahwa Imam Malik ini bodoh. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan. Dari 40 soal hanya mampu 6. Silakan, saya ridho. Dibanding saya menjawab sesuatu yang saya tidak tahu atau sesuatu yang saya ragu. Nah, ulama mengatakan ini sifat waro. Imam Sya'bi beliau berkata, la adri nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu itu separuh ilmu. La adri. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan man afta bi kulli atau man afta an kulli ma yus'al fa huwa majnun. Siapa yang berfatwa dari semua pertanyaan maka dia orang gila, fa huwa majnun. Karena pasti ada soalan yang dia tidak mengetahuinya atau dia ragu. Ini juga sifat waro. Jadi terakhir ini penting nih, jangan kebiasaan ngutang-ngutang ya. Jangan ikuti selera. Ikuti kebutuhan. Ini yang buat susah selera. Ya, kemampuan gak ada, seleranya tinggi. Minyak wangi beli uang gak cukup, beli yang 5 juta. Jam tangan yang 10 juta. Sedangkan secara finansial disuruh juga kita ngitung. Anak 5, ngutang kredit, mobil, motor, rumah, semua ngutang. Akhirnya tidak mampu, naudzubillah, bisa bunuh diri. Itu banyak. Kenapa? Ngikut hawa nafsu. Ngikut apa? Keinginan. Orang yang diperbudak oleh keinginan, orang yang hidupnya paling sengsara di bumi ini. Tapi kalau ikut kebutuhan, kalau ada lebih, sudah. Kalau enak cukup ini, alhamdulillah, enak. Gak ada hutang, gak tersiksa dia, gak memaksa hidup apa adanya, semampunya. Kalau dia berkecukupan silakan, tapi kita berbicara orang yang tidak mampu tapi gengsi. Di sana tetangga sudah punya mobil, saya belum, beli kredit. Di sana sudah punya nih, saya belum. Handphone beli yang mahal, semua serba mahal, kredit semua. Posting berangkat ke luar negeri, utang padahal itu. Ya, pergi kemana? Ya sekarang kan model begitu deh, sedikit-sedikit nih. Posting, di Rusia dia. Tahu-tahu dia sudah di Turki. Rumah belum ada, masih ngontrak. Utang ratusan juta, miliaran. Itu berangkat itu pakai utang. Hanya apa? Ngikut keinginan, bukan kebutuhan. Ada ungkapan dari Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, urid an la urid. Aku ingin untuk tidak ingin. Ya, itu kaidah luar biasa. Aku ingin untuk tidak ingin. Kalau ada keinginan, ya aku tidak ingin. Urid an la urid. Nama sifat qanaah. Jadi berhutang ini akhirnya jadi masalah bukan hanya di dunia. Ikhwan muslimin. Orang yang banyak hutang, masalah juga sampai dikubur. Itu masalahnya. Apalagi yang ahli waris ini. Ini ahli waris kalau punya orang tua yang punya hutang segera dilunasi. Kasihan. Itu harta juga milik orang tua. Cepat dilunasi. Nabi katakan dalam riwayat Musnad Firdaus, sahibud dain maglulun fi qabrihi la yafukkuhu illa ghadaudain. Orang yang punya hutang di dalam kuburan dililit dengan rantai di dalam kuburan. Sampai kapan rantai itu lepas? Hingga dia melunasi hutangnya. Bahkan dalam riwayat Muslim lebih mengerikan, ikhwan. Yaghfirullah lisyahid kulla dhanbin illa dain. Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa para syuhada. Orang yang wafat dalam medan perang fisabilillah, orang syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali satu, utang piutang, illa dain. Bahkan Nabi pernah tuh dalam riwayat, ada jenazah mau disolatkan, Nabi tanya gimana, ada punya hutang? Ada ya Rasulullah. Kalau gitu saya belum bisa solatkan. Bukan berarti Nabi tidak punya rahmat kepada orang ini, tidak. Tapi Nabi mau mendidik kita bahwa perkara hutang itu perkara yang besar. Ada di antara kalian, kata Nabi, yang membayar hutangnya. Sayyidina Ali yang angkat tangan, saya yang akan menjamin membayar hutangnya, wahai Rasul. Baik, kemudian Nabi sholatkan. Itu semuanya pendidikan. Jangan sampai meninggal bawa hutang. Makanya hidup jangan ikut keinginan, ikutlah kebutuhan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari semua fitnah
dari semua keburukan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.